Jangan cuma pakai konsep. Ya, konsepnya bangun jam 3 malam, tapi nggak bangun-bangun. Ya, eksekusi oleh kita. Begitu alarm bunyi, bangun. Ya, bukan cuma dimatikan. Memang awal-awal kadang nggak mudah. Saya pun mengalami dengan teman-teman maksudnya. Ya, alarmnya sampai ditempel di telinga begini. Titut. Awal-awal nggak bangun-bangun juga. Ya, tapi lama-lama ketika kita bangunkan, atau kita yang mengalaminya, dibangunkan oleh teman-teman, akhi bangun, kan Allah itu sangat sayang dengan kita. Niat itu ditentukan oleh niat. Begitu Anda berniat, seketika Allah akan meluruskan apa yang Anda sedang kerjakan. Walaupun alarmnya mungkin nggak membangunkan Anda, teman Anda yang di bawah yang bangun. Teman Anda yang di samping yang bangun. Anda tidur dengan istri yang pengen tahajud, Anda, istri nggak kepikiran. Anda pasang alarm jam 3 bangun, alarm dari 2:30. Ternyata Anda nggak bangun, yang bangun istri 2:30. Pak, bangun Pak, ini alarm udah bangun. Papa tuh mau ngapain sih? Aduh mah, Papa mau tahajud. Kalau gitu Mama ikut. Tuh, tiba-tiba dua-duanya tahajud. Tuh, lihat cara Allah bagaimana menjadikan satu keluarga menjadi baik. Jihad, eksekusi. Terakhir mujahadah. Ya, mujahadah itu perjuangan melawan gejolak emosi dalam diri. Karena pasti akan turun naik, Pak. Ingat-ingat lagi, nggak jadi lagi. Ya, ingat-ingat lagi, kita setengah hijrah dulu deh. Sambil bertahap, ya, ada lagi naiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi turunnya. Itu belum tentu semuanya rata itu. Nah, maka perangi itu. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Awas, hati-hati. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Perasaan-perasaan dalam hati supaya konsisten dalam hijrah, itu disebut mujahadah namanya. Maka jalani semua ini dengan kalimat yang terakhir, wa ya'lamas sabirin, sabar sampai Anda diwafatkan oleh Allah sedang berjuang dalam keadaan berubah lebih baik lagi. Termasuk hijrahnya ahli maksiat, caranya menggunakan tobat. Gak apa-apa, tobat aja dulu. Masih dikerjakan, tobat lagi. Dikerjakan juga, pasti kadarnya akan menurun. Tobat lagi, menurun lagi, tobat lagi. Mudah-mudahan diwafatkannya sedang dalam keadaan tobat. Tertulis sedang berjuang. Itu poinnya. Jadi kalau sudah seperti ini, kerjakan konsisten. Kalau Anda sudah niatkan konsisten, benar dikerjakan, maka berbahagialah. Saya tutup, diturunkanlah berita gembira oleh Allah di Quran surah ke-41 Fussilat ayat yang ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sudah pakai inna. Sungguh orang yang yakin, sudah yakin, saya yakin. Dan menguatkan pada hatinya. Qalu itu jangan selalu diartikan berkata. Ada terjemahan begini, menguatkan pada jiwa. Qalu. Karena di antara cara menguatkan itu dengan mengatakan. Makanya orang-orang barat, termasuk orang Asia Timur, termasuk sekarang ke Jepang, Korea, itu kalau mereka ingin meyakinkan pada hatinya, mereka katakan dengan lisannya. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dulu saya sering katakan saat saya kecil itu ada tayangan Benteng Takeshi. Ya, begitu akan menaklukkan Benteng Takeshi, kata, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ninja Warrior, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Tuh, di copy paste oleh Korea. Saya baru dari Korea beberapa waktu yang lalu. Itu mereka tuh kalau dulu mau mengerjakan sesuatu harus lebih maju daripada Nippon, lebih maju daripada Jepang, maju daripada Jepang, disusul. Jadi ada yang mereka targetkan. Ada kompetitornya. Anda bisa bikin kompetitor dalam jihad. Saingannya siapa? Makanya kata Nabi boleh. Ya, Anda iri hati, ya ghibtah namanya, bukan iri dalam pengertian maksiat. Anda boleh muncul perasaan bersaing, iri pada seseorang karena amal solehnya, itu boleh. Misal, iri pada penghafal Quran, pengen jadi seperti dia, boleh. Karena itu menjadi motivasi, itu bukan iri namanya. Bukan hasad, bukan hikdun, itu ghibtah namanya. Ghibtah. Iri pada orang kaya yang pandai bersedekah, itu boleh. Adakan kompetitor dalam diri kita. Lalu kuatkan pada diri kita. Seperti orang Korea katakan, nulis lebih bisa daripada Jepang. Jepang bikin Honda, kami bikin Hyundai. Jepang bikin ini, kami bikin ini. Akhirnya apa yang terjadi? Maju sekarang. Nah, sekarang kadang-kadang kita ingin berhijrah itu, kompetitornya nggak dihadirkan dalam diri kita. Siapa contohnya? Siapa dasar kompetisinya? Siapa lawannya? Lawan untuk berhijrah dalam pengertian motivasi membuat kita lebih baik daripada itu. Ambil tokoh sebagai contoh, si fulan begini, saya pengen begini. Bagaimana ibunya merawatnya, bagaimana istrinya dengannya, bagaimana anak-anaknya, copy paste bawa ke rumah, susul dia. Katakan pada diri Anda, qalu rabbunallah. Allah pasti merawat saya dengan sifat rububiyahnya. Allah pasti membimbing saya. Allah pasti menguatkan saya untuk berhijrah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di jalan Allah. Tempuh.
Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka kalau dia sudah konsisten, Allah akan kirimkan malaikat supaya menjaga istiqomah dia sampai wafat dalam keadaan berhijrah. Dijaga, diingatkan. Jadi kalau akan berbuat maksiat, langsung dijaga oleh malaikat. Jangan kerjakan, jangan lakukan. Itu langsung bahkan langkahnya jadi berat. Melangkah pada yang haram jadi berat, tangan mengerjakan jadi berat, bahkan pikiran berat, susah untuk dikerjakan. Siapa yang bikin susah? Malaikat. Setan dayanya berkurang di situ. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Puncaknya orang hijrah yang sesungguhnya pasti akan diberikan kedamaian dalam jiwanya dan selama hidupnya akan dijaga dari kesedihan dan kegelisahan. Tenang dan nyaman. Sekalipun passionnya bukan harta, tinggal di tempat yang terbatas, tapi karena jiwanya tenang seakan-akan semuanya luas dan megah. Contoh paling gampang, Ashabul Kahf. Anak muda meninggalkan kemewahan, hartanya banyak, tiba-tiba pindah hanya hijrah di gua saja. Bayangkan gua, tempatnya nggak sama dengan kasur yang ditiduri itu. Tidak empuk, tempatnya keras, cahaya terbatas. Maaf, dengan semua keterbatasan itu tapi nikmatnya luar biasa. Tempatnya keras, terbatas, cahayanya juga tidak begitu luas, tapi bisa tidur sampai 309 tahun nggak ada yang ganggu. Ada orang harta banyak, mobil melimpah, limpahan banyak, tapi kasurnya luar biasa nikmat, tapi tidur nggak pernah nikmat. 3 detik bangun lagi, 3 detik bangun lagi. Kalau sudah hijrah nikmat, tinggal di tempat sempit pun biasa, nikmat, santai. Sampai wafat kembali kepada Allah, dihadiahkanlah tempat yang luas di alam kuburnya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, berikan kabar gembira saat ia wafat nanti, berikan kabar gembira, aku sudah siapkan surga untuk menyambut dia pulang. Makanya ketika pulang, panggilannya panggilan tenang dan surganya ditampakkan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, karena sudah tenang. Jadi hijrah melahirkan ketenangan. Dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan yang haram, tenang hatinya saat pulang. Tenang, baca Quran tenang, wafatnya pun tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulang kepada Rabbmu. Tuhanmu sudah ridho kepadamu, engkau pun akan ridho dengan pemberiannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nyambung semua. Masuk dalam golongan hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga yang sudah aku siapkan untukmu. Silahkan lihat runtutan ayatnya sama semua. Ketika hijrah diajak, yang didapatkan ketenangan, maaf, yang dijanjikan surga, menyebutkan tantangan dengan surga, menyebutkan cara dengan surga. Begitu mau meninggal, dipanggil dengan panggilan tenang, jaminan surganya muncul lagi di situ. Perhatikan, saat masuk surga, bukankah saat dia berhijrah dia sabar? Wa ya'lamas sabirin. Saat masuk surga, panggilan malaikat kepada orang-orang ini saat beramal soleh, disebutkan kalimat sabarnya. Quran surah 13 ayat ke-24 itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat, Anda di dunia sabar. Sabar hijrah bisa menghafal Quran, sabar dalam tahajud, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam beramal soleh. Selamat dengan kesabaran itu Anda wafat. Sekarang silahkan nikmati surga yang telah dijanjikan kepadamu, tempat terindah yang belum pernah dijamah oleh siapapun. Itulah hijrah dan istiqamah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan satu saja, setelah itu saya tutup dengan mengumumkan pengumuman. Kita berhenti dari jam 9:04, tinggal sekitar 5-7 menit lagi. Saya minta waktu 7 menit, kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Mau nanya Ustaz? Ya, saya mau jawab insyaAllah. Kita ingin hijrah tapi kondisi saat ini kita ada di jurusan kuliah fashion, design, yang terkadang kita dituntut untuk menggambar makhluk bernyawa dengan mendesain baju yang tidak berhijab. Baiknya solusi untuk kita bagaimana ya? Sederhana. Arahkan desainnya sebagai modal untuk membuat desain Islami. Anak kan baru kuliah, baru bikin dasar, bukan untuk dipublikasikan. Kan udah membuat teori. Setelah jadi, tahu dasarnya, paham arahnya, arahkan kepada desain-desain Islami. Fashion Islami bikin jilbab yang model bagus, jilbab syar'i yang bagus, bikin pakaian-pakaian, baju koko yang bagus, pakaian untuk anak-anak, pakaian untuk remaja, bikin pakaian untuk olahraga yang menutup auratnya. Silahkan buat, arahkan. Ya, desain-desain yang terbuka tadi, arahkan untuk bikin pakaian yang dalam-dalam. Kaos dalam,
bagian celana dalam, bagian kerudungan bagian dalam, itu selesai. Ya, ini sebetulnya bisa ketemu caranya. Kalian mendesain misalnya, ya, hal-hal makhluk-makhluk yang bernyawa, tinggal dilihat batasan-batasannya. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Nggak boleh tampak semuanya misalnya, ya bikin sebagiannya buram, ya. Bikin sebagian misalnya tidak utuh. Ini mata yang satu utuh, yang satu misalnya tutup sedikit. Ya, misalnya nggak sempurna utuh seluruhnya, itu boleh-boleh saja, sah hukumnya. Silakan. Ya, bahkan bagian-bagian tertentu ada yang dibenarkan. Ya, apa itu misalnya? Bagian pendidikan, itu boleh utuh untuk pendidikan. Misal Anda belajar biologi, harus utuh kan dunia kesehatan. Ya, makanya ketika Anda didapatkan pada patung tertentu, misalnya patung, hukum patung kan kalau kita buat untuk pengkultusan atau hal yang tidak dibenarkan, haram hukumnya. Bikin patung sengaja misalnya, ya seakan-akan melihat patung seperti melihat orangnya, haram. Ya, awas hati-hati, haram. Bahkan nanti bisa masuk jin tertentu ke dalamnya. Ini yang pertama kali terjadi, melahirkan kemudian yang hal-hal dipertuhankan, asalnya dipatungkan dari orang-orang soleh. Nanti ada di surat Nuh namanya. Ya, ada Suwa, ada Ya'uq, Yaghuth. Ya, itu ada asalnya, itu siapa? Asalnya orang soleh. Ketika mereka meninggal, mulai rindu masyarakat, rindu sampai serindu-rindunya dibikinlah karya berupa patung untuk mengabadikan. Lama-lama ketika lewat, setannya masuk ke situ. Ih, kayaknya melihat deh patung ini. Ih, kayaknya bisa mengamati saya. Ih, kayaknya memberikan suatu inspirasi tertentu. Akhirnya besok-besok kayak orang hidup, dibikinlah, dikasih makanan, kasih buah-buahan, asalnya ke situ. Sampai jadi sesembahan. Tapi kalau untuk jadi pelajaran boleh. Jurusan biologi, belajar anatomi, kan nggak bisa belajar sebagiannya. Harus semua utuh, makanya bikin patung utuh, tengkoraknya utuh, kan? Dari atas sampai dengan ke bawah. Ini bagian kepala, ini bagian mata, ini bagian hati, ini sarafnya ke sini, harus utuh semua. Kalau enggak ya belajarnya nggak utuh, begitu mau operasi. Mana bagian mata? Aduh nggak bisa, kenapa? Saat belajar ini nggak boleh, haram. Ya meninggal pasiennya. Itu boleh, sah-sah saja. Termasuk Anda dalam konteks pembelajaran, pada hal yang dibutuhkan secara darurat, primer kebutuhan. Ini berlaku kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Asal darurat karena penting membolehkan bahkan sesuatu yang dilarang. Apa hukumnya gibah? Membicarakan keburukan orang. Dasarnya haram, tapi dibenarkan pada dua hal. Ini contoh saja. Apa dua hal ini? Satu, konsultasi seseorang kepada orang soleh atau orang yang dibenarkan punya kapasitas keilmuan untuk menyelesaikan persoalan. Di rumah tangga ada masalah, nggak boleh dibuka. Tapi kalau konsultasi kepada pihak ketiga yang dibenarkan, dasarnya ayat Quran surah keempat ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Anda ceritakan misalnya kesalahan suami, aibnya istri untuk mendapat solusi, bukan untuk digibahkan, sah. Yang kedua, maaf, dalam mahkamah ada hakim di situ, Anda diminta jadi saksi. Apakah benar saudara menyaksikan saat dia mencuri? Boleh disebutkan. Bagaimana saat pencurian terjadi? Begini, 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 itu sah. Maka nggak berlaku di sini hukum penerapan gibah seperti yang asal tadi. Saudara saksi, apa yang Anda saksikan ketika dia berbuat pencurian itu? Maaf Pak Hakim, tidak bisa saya sampaikan. Kenapa nggak bisa Anda sampaikan? Anda kan saksi. Gibah Pak. Saya takut Pak, kalau benar gibah, kalau salah fitnah. Itu menempatkan hadis bukan pada tempatnya. Jelas sampai sini? Maka bagian yang Anda tanyakan ini, kalau ini desain untuk pembelajaran, hal-hal yang Anda siapkan untuk membuat desain-desain Islami di masa depan, maka sah-sah saja. Itu dalam konteks pembelajaran. Jelas? Nanti kalau saya sarankan, kalau Anda nanti mau membuat teman-teman sekalian, ke depannya bahkan ya paket-paket tertentu, kalau bisa ya langsung aja arahkan. Bikin karya tulisnya tentang fashion Islami. Fashion Islami di masa milenial. Ya, Masya Allah. Membuat jilbab anti air. Kan? Membuat celana sarung anti banjir. Gimana caranya? Ya begitu ada banjir angkat sarungnya, ya kan? Pokoknya bikinlah yang luar biasa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita masbuk, mungkin Anda yang masbuk, ya saya tidak. Dalam sholat berjamaah, apakah rakaat berikutnya harus masbuk lagi atau bisa masing-masing? Masbuk berjamaah, berikutnya masbuk lagi. Mungkin yang dimaksudkan apakah saat masbuk berjamaah, rakaat berikutnya berjamaah lagi mungkin ya, dengan yang di sampingnya atau masing-masing, itu mungkin yang dimaksudkan. Ini pertanyaan ini, konteks pertanyaan ini banyak kasusnya yang serupa, sudah agak lama.
Ya, dan ijtihad dalam konteks ini sudah ada beberapa yang beragam. Nah, teman-teman sekalian, pertama terkait dengan masbuk. Sebelum saya sampai ke jawaban pertanyaan pertama, kenapa Anda masbuk? Ya, orang lain tidak masbuk, Anda masbuk, kenapa? Koreksi dulu. Setelah kita paham kemudian tentang pentingnya sholat tepat waktu, kerjakan. Kalau qadar Allah memang kondisinya masbuk, maka masuk dalam kategori fikih masbuk. Bagaimana caranya? Pertama, izin satu orang berdiri. Jazakallah khair. Ya, Anda berdiri. Pakai peci jadi imam. Ini. Hadap ke kiblat. Baik. Ini makmum. Imam sendiri satu orang. Karena sudah pasti imam satu orang. Makmum datang di samping kanan. Ini kondisinya berdua ya. Berdua. Kemudian atau saya rubah kondisinya. Ini sedang sholat. Baik, kemudian diberikan isyarat. Isyarat ini sebetulnya luas. Jadi isyarat ini tidak harus menepuk. Ada yang dengan takbir, ada. Yang penting isyarat yang memahamkan pada imam, akan ada yang bermakmum di belakangnya. Jelas ya? Kalau mau colek bisa, kan? Kalau misalnya mau ditepuk, boleh. Kalau misalnya dengan takbir paham, boleh di belakang. Misalnya Allahu Akbar dipahamkan. Ya, jelas ya? Baik, jadi silahkan dianggap babnya luas saja. Ya. Dan ini kalau misalnya sedang dicolek atau apapun, kalau dia senafas sama ya, yang dikerjakan ini sedang fardu, ini pengen fardu, ini bisa langsung. Tapi bedanya kadang-kadang muncul kasus baru, yang ini sedang salat sunnah dicolek oleh orang yang fardu. Nah, ini sering muncul kasus seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Nah, maka di sini ini ada dua pilihan. Yang pertama, teruskan aja sunnahnya. Ini mengikuti. Maka yang ini dengan niatnya salat sunnah, yang ini dengan niatnya salat fardu. Jelas? Ada yang kedua, beralih dia kalau sunnah fleksibel. Dia mengalihkan niatnya untuk membantu yang di belakangnya. Mengalihkan kepada fardunya. Untuk membantu karena dia sudah menunaikan, selesai bagi dia. Tapi dia boleh membantu orang lain untuk menjadikan sholat dia berjamaah. Nah, cuma kalau saya lebih cenderung pada yang pertama biasanya. Ya, jadi saya teruskan sunnahnya, belakang ikut kemudian dengan niatnya sebagai sholat fardunya. Jelas sampai sini? Dan nggak perlu ngasih isyarat. Ya, ada teman kemudian di satu tempat di luar negeri, begitu dia sedang sholat sunnah, di belakang kemudian ada yang tepuk untuk sholat fardu. Dia katakan, jangan saya, ke sana katanya. Ya. Nah, ini sudah ditepuk, ini salat, ini posisi masbuk. Ini sudah satu rakaat, tinggal satu rakaat lagi subuh. Ini baru mulai. Begitu ini salam selesai, duduk. Baik, ini duduk. Sudah salam, maka ini menyempurnakan rakaat berikutnya. Ini naik. Itu lagi. Nah, sekarang persoalannya sebelum ini naik, ada lagi masbuk yang kedua datang. Pas ini naik nih, jadi begitu ini duduk, sama-sama duduk, ini juga masuk duduk, mas, kenapa masbuk? Duduk, bangkit, Allahu Akbar, bangkit, sama-sama bangkit dari kubur, nanti, ini bangkit dua-duanya, nengok ke depan, ke kiblat, bukan ke sini, lagi sholat. Sekarang pertanyaannya, ini masbuk, apakah sesama masbuk bisa berjamaah? Bisa. Kan kadang-kala ada yang maju salah satu kan? Ini maju, ini jadi makmum. Nah, ini boleh atau tidak seperti ini. Ada sebagian beristihad untuk menjaga jamaahnya, bunyanum marsus, supaya satu bangunan yang utuh, menjaga sifat jamaahnya. Maka ada sebagian ulama beristihad, salah satu maju, dia menjadi imam, salah satu yang menjadi makmum. Ya, tapi kemudian juga ada aspek yang lebih penting yang keduanya. Ya, mayoritas mengatakan tetap dia jalankan masing-masing setelah masbuk. Karena dengan dia niatnya mengikuti imam yang pertama itu, sisanya tetap dihitung jamaah. Apa dalilnya? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti, maka kalau Anda tak sanggup mengejar bacaan imam sudah mewakili bagi Anda. Artinya apa? Kalau ada imam sedang ruku, Anda misalnya baru berdiri, baru takbir, maka langsung ikuti imam. Ya, maka bacaan Al-Fatihah Anda sudah di-cover oleh imam, dapat satu rakaat. Tapi kalau imam sudah sujud, rakaat pertamanya sudah harus ditambah lagi setelahnya. Nggak dapat rakaat, tapi yang Anda kerjakan langsung ikut imam. Begitu takbir, Allahu Akbar, langsung sujud.
Jangan tunggu imam naik. Ikuti imamnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Diikuti. Di begitu Anda takbir, Allahu Akbar, langsung sujud, ikuti imamnya. Begitu imamnya salam, naik lagi 1 rakaat untuk menyempurnakan. Kalau dapat imam ruku, langsung ruku. Nah, ketika Anda ikut imam itu, kalaupun tertinggal, maka sisanya tetap dihitung bagian dari jamaah yang tadi. Jelas? Tanpa harus diikutkan untuk maju salah satunya lagi. Apa dasarnya? Yang pertama, dari kaidah, kemudian kaidah untuk fikih salat itu diikat dengan kalimat Nabi begini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sedangkan dalam konteks masbuk seperti ini, belum pernah ditemukan riwayat dalam Nabi ketika selesai langsung satu orang naik, yang lain bermakmum. Satu itu. Yang kedua, dalam konteks maju ini kadang-kadang terjadi secara teknis. Siapa yang maju? Tidak ada kesepakatan di sini. Kadang-kadang yang satu maju, yang satu lagi maju. Ya. Satu mundur, ini mundur. Kejadian yang kedua, kadang-kadang ada yang rakaatnya lebih banyak, dia malah maju. Yang sedikit di belakang. Nah, ini kondisi seperti ini kadang-kadang menyebabkan dalam kondisi sholat, ya ada terjadi sesuatu yang tidak terjadi seharusnya. Ya, jelas sampai sini ya. Jadi ada satu kecenderungan kesulitan dalam teknisnya. Yang kedua, dalam dalil pokok belum ditemukan dasarnya, jadi produk ijtihad di situ. Ya, yang ketiga, ternyata Anda teruskan pun sudah masuk dalam kategori berjamaah. Tapi kalaupun ada yang mengerjakan demikian, tetap dihormati barangkali dengan tinjauan ijtihad yang tadi dikerjakan. Kalau saya cenderung pada pendapat langsung kerjakan masing-masing di situ, karena dia sudah terhitung berjamaah dengan mengikuti pada imam sebelumnya. Paham sampai sini? Tapi tetap menghormati kalaupun ada yang berijtihad untuk maju. Jelas ya? Jadi langsung Anda jangan saling menyalahkan, apalagi saat sedang sholat. Begitu maju, woi gak ada dalil. Bisa. Jelas ya? Jadi biarkan kalau ada yang maju, kemudian dia bertakbir, Anda berprinsip sendirian, ya Anda nggak perlu ikut. Dia takbir Allahu Akbar, Anda masih bertahan, gak ada masalah. Tapi kalau Anda masuk dalam ijtihad tadi, ya silahkan saja ikuti, misalnya jalan sampai yang terakhirnya. Paham sampai sini? Allahu ta'ala alam. Baik, saya kira saya sudah menepati janji saya, dan mohon maaf lebih 5 menit. Ini sebagian pertanyaannya saya kumpulkan, insya Allah dijawab di lain kesempatan. Teman-teman sekalian, saya izin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, sesi saya terakhir di Bandung untuk bulan ini, insya Allah besok di Masjid Istiqamah, ya, dalam kajian saf muslimah. Ya, muslimah itu berarti perempuan. Ya, jadi kalau Anda mau datang, ya silahkan saja di bagian laki-laki. Ya, biasanya suka ada saf untuk laki-lakinya. Besok kita akan membahas 5 amalan dalam Al-Quran dan Sunnah yang memberikan ketenangan pada jiwa. Yang kedua, tolong dicatat tanggalnya. Bagi yang telah mendaftar sekolah UAH, usahakan Al-Quran hafal, dan telah mengisi formulir, segera kirimkan formulir itu ke pusat bagian administrasi di Bekasi, At-Taisir Learning Center.